Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh rakyat Indonesia untuk menyuarakan aspirasi dengan damai. Prabowo memastikan aspirasi tersebut akan didengar, dicatat dan ditindaklanjuti. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjut. Universitas Indonesia menyatakan sikap terkait aksi massa dan perkembangan politik belakangan. Sementara itu, Rektor Untak Surabaya ajak mahasiswa untuk bijak sikapi berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi. Sivitas Universitas Indonesia menyatakan sikap terkait perkembangan situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Melalui media sosial Instagram, UI mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia bisa tenang dan menahan diri. Selain itu, UI juga mengajak menjaga persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa dari perpecahan. Sementara itu, Rektor sekaligus Guru Besar Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya mengimbau mahasiswa maupun alumni untuk bijak dalam menyikapi berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini. Kita selaku rektor punya, mari sama-sama damai, mari sama-sama menjaga semuanya, mari sama-sama walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Selain itu, Mulyanto juga mengatakan penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara yang damai, bermartabat, dan tidak anarkis. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta menggelar aksi damai di Bundaran Universitas Gadjah Mada dan di depan gedung DPRD Yogyakarta. Dalam aksi damai bertajuk Aliansi Jogja Memanggil, ada 14 tuntutan yang disuarakan. Di antaranya terkait tunjangan anggota DPR RI serta tindakan represif personel kepolisian dalam menyikapi aksi di Jakarta yang menewaskan Afan Kurniawan dan di Yogyakarta yang menewaskan Reza Sendi Pratama. Merespon beberapa kejadian yang terjadi yang terutama kemarin di Jakarta tanggal 25 Agustus kawan kita almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dunia akibat dilindas polisi dengan sengaja menggunakan mobil barakudanya, dan kemudian satu lagi kawan kita Reza yang di Jogja yang kemudian dibunuh oleh aparat kepolisian di depan Polda DIY. Nah, kenapa kemudian aksi hari ini kita coba membangun aksi itu kan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat kepolisian. Sementara itu pemirsa, aksi lain digelar di depan gedung DPRD dengan tajuk Jogja Bergerak. Para mahasiswa disambut pasukan Brigada dengan alunan musik khas Yogyakarta yang mengiringi massa untuk bertemu para anggota dewan. Namun penyambutan pasukan Brigada ini sempat ditolak perwakilan aksi massa. Tuntutan yang disampaikan diantaranya mengusut tuntas tindakan represif polisi dan pencopotan Kapolri, mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Kita datang di sini.
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala prihatin melihat situasi yang memanas di Indonesia. Yusuf Kala meminta rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan wakil rakyat untuk mengevaluasi diri, menjadikan situasi saat ini sebagai pelajaran. Ya, kita juga prihatin dan sedih melihat situasi negeri ini penuh dengan demonstrasi, juga efeknya terjadi anarki, pengerusakan gedung-gedung pemerintah atau DPR, malah fasilitas umum. Ini tentu untuk menyelesaikan ini harus kita kaji kenapa ini terjadi. Kalau kita lihat juga sebelumnya menjadi keprihatinan bahwa ekonomi kita walaupun tumbuh tapi lain pihak terjadi masalah-masalah kesulitan di masyarakat, banyak PHK, banyak kesulitan masyarakat kecil, kesulitan pendapatan yang rendah, buruh, tapi sekaligus juga kebutuhan pokok banyak yang naik harganya sehingga banyak menjadikan itu sebenarnya. Kemudian melihat ada ketimpangan di masyarakat yang terjadi, ada ketidakadilan, ada masalah hukum. Semua ini terjadi sehingga emosi masyarakat ini menjadi keras. Di lain pihak tentu kita harapkan para pejabat untuk menahan diri. Bukan hanya masyarakat menahan diri, pejabat juga menahan diri, tindakan-tindakan yang tidak sesuai, pembicaraan-pembicaraan yang melanggar etika masyarakat, menimbulkan kebencian masyarakat jadinya. Ini yang harus kita perbaiki segera. Dan saya yakin Presiden Prabowo juga memahami dan akan mengambil tindakan tegas. Ratusan warga Pati datang ke Jakarta dengan 10 bus mendesak KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai